saat-saat dalam hari hiburan ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang berlibur, tetapi saudara-saudara, saya mengucap syukur dan senang melihat saudara-saudara kalau sampai hari ini saudara tetap kuat dan bertahan komitmen untuk tetap beribadah. Amin, saudara. Shalom. Tinggal saudara akan mengatur waktu. Katakanlah dengan komitmen di hadapanmu, apapun ceritanya, kalau minggu itu aku harus beribadah. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang beribadah. Saudara, hari ini ku sampaikan firman tentang kasih dan anugerahnya yang tepatnya semua lengkap adalah semua karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Amin, saudara. Ini tema akan diangkat kelak untuk KKR Seminar Gilbert Umuindo pada bulan September yang akan datang. Dan saat ini saya saudara-saudara, supaya saudara tahu, sebagai gembala sidang mohon dukung dalam doa. Saya sedang menjajakan firman Allah. Saya sedang menjajakan rencana KKR ini ke Kapolri, Balige sampai ke Simalungun dan di Labuan Batu ini tahap untuk tahun ini, karena tahun depan beda lagi daerah dan situasinya. Karena demikianlah sebenarnya cara Tuhan untuk mempercayakan firman dalam kesemarangan serta dalam penyelenggaraan pembangunan rohani yang akan dilaksanakan di Indonesia ini khususnya dan di Sumatera pada khususnya juga. Saudara, hari ini bertautan dengan itu, aku sampaikan firman-Nya yang berkata dari Korintus 1 Korintus pasal 15 ayat 10 sampai kepada selanjutnya, untuk kita boleh memperhatikan dan membaca bersama-sama nanti. Kita akan berdoa. Demikianlah firman Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dan pada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, saatnya sekarang 2, 3 ya. Tentang hal itulah yang akan juga kusampaikan kepada saudara sekalian. Oleh karena kasih dan anugerah Allah, itulah hidup kita. Kata firman Allah adalah hanya oleh karena kasih dan anugerah itu kamu ada, saya pun ada sebagaimana ada ini. Sampai hari ini saudara-saudara, aku memiliki kesaksian. Hendaknya juga saudara akan memiliki kesaksian yang sama. Aku ada sebagaimana aku ada, hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Dengan saudara akan mengungkapkan itu adalah Tuhan pun disenangkan di dalamnya, berkat-berkat Tuhan akan mengalir bagimu. Sebab hidup ini semua adalah anugerah Allah. Diberkati oleh mereka yang menyatakan dan menyadari dalam imannya bahwa anugerah Tuhanlah seluruh di dalam kehidupannya hingga dia ada sebagaimana ada, diberkati oleh Tuhan. Saya tidak pernah meragukan kasih Allah. Shalom, saudara-saudara. Dalam perjalanan saya, katakanlah perjalanan itu banyak melokkan kiri dan kanan tanjakan seperti jalan Simbulagura dengan baik, saudara. Tapi aku sudah lalui bersama dengan Tuhan, penuh sejahtera dan tidak ada sesuatu yang kurang apapun di dalam. Sampai aku bertemu dengan orang-orang yang dimaksud.
satu hal, adanya di tengah KKN ini yang akan direncanakan bulan September yang akan datang harus bekerja sama dengan penguasa daerah setempat. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom, shalom. Hingga mereka pun dipertemukan dengan hambanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak katakan kemintaan kemauan, dan saya juga tidak akan katakan kehebatan dan apapun yang ada pada dulu. Dengan baik saudara-saudara, supaya tangkap ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Betapa dipentingkannya pekerjaannya, Injil ini harus sampai ke semua orang. Katakan amin. Shalom. Firman Tuhan itu berkata, Yohanes 3 ayat 16, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Di dunia ini harus sampai kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus yang dianugerahkan adalah Dia hancur dan mati demi saudara-saudara untuk beroleh kehidupan kekal. Bukankah ini sesuatu kebanggaan? Berikanlah tepuk tangan. Berikanlah tepuk tangan. Oleh karena anugerah ini dan kasih setianya, aku pun sampai hari ini adalah menjadi mama. Dari jauh Munson saya dipanggil oleh Tuhan menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa saya akan menjadi gembala dan pemberita Injil kepada saudara-saudara sekalian dan kepada dunia di sekitar yang akan diteruskan dalam pemberitaan Injil, khususnya dalam tahapan waktu-waktu ini adalah di Tapanuli. Tidak terkecuali juga dalam kesempatan yang khusus di Labuhan Batu Raya ini akan diselenggarakan. Saudara, saya melihat pekerjaan luar biasa. Dalam kasih dan anugerahnya, saya telah sampai kepada penguasa, mereka respon untuk berkata, kami siap untuk melaksanakannya dan kerjasama. Tolong diarahkan, dipandu aman pendeta sekaligus juga bekerja sama dengan gereja-gereja. Hal itu disampaikan di Kabupaten Tomalsa, disampaikan juga oleh hambanya di Simalungun, sehingga saya katakan siap, karena untuk itulah saya berlaku. Shalom saudara. Shalom. Hari ini kepada saudara-saudara sebagai gereja, jemaat itu, bagaimana respon? Ketika saudara tahu inilah pekerjaan Tuhan, akhir-akhir ini saya pun harus katakan kepada saudara-saudara, apakah ini satu cita-cita atau ambisi? Dengan baik-baik saudara-saudara, 2019 Tuhan sedang berbicara kepada saya untuk mengatakan, teruskanlah untuk memberitakan Injil. Shalom. Terjadilah yang namanya COVID. Apakah salah Tuhan untuk mengatakan teruskan? Di sela-sela COVID itu, aku sedang memperlengkapi saudara-saudara. Bagaimanapun Injil ini harus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan, jangan terkecoh dan terlena oleh situasi apapun, termasuk di dalam ekonomimu, termasuk di dalam masa tuamu, termasuk di dalam situasi apapun yang saudara hadapi. Dengan baik-baik, yang pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara, akuilah kasih karunia-Nya yang ada padamu adalah untuk kemuliaan bagi Dia. Mari sama-sama bersama saya katakan 2-3 ya. Akuilah kasih karunia-Nya diberikan kepadamu adalah untuk kemuliaan namanya. 2-3 ya. Akuilah kasih karunia yang ada padamu untuk kemuliaan namanya. Saya bersihkan kasih karunia yang ada padamu untuk kemuliaan namanya. 2-3 ya. Kasih karunia yang ada padaku untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi 2-3 ya. Kasih karunia yang ada padaku untuk kemuliaan namanya.
seperti yang engkau katakan. Supaya kasih karunia yang ada padamu adalah untuk kemuliaan namanya. Sebab tidak biasa-biasa atau seperti pengetahuan saudara-saudara, saudara tercipta adanya adalah semua karena anugerah Allah. Kelengkapan itu saya sendiri sadar saudara-saudara, untuk menyadarkan juga kepada saudara-saudara sampai hari ini semua segala apapun yang namanya kebutuhan, dan untuk menciptakan adanya ya dan amin di tengah seluruh cita-cita ataupun pekerjaan masa depan aku dapatkan di dalamnya. Bahkan aku akan katakan kepada saudara-saudara, lebih daripada apa yang kupikir, lebih daripada apa yang ada aku tahu dan yang aku mampu, Dia sanggup untuk mengadakan. Hal ini aku sampaikan kepada saudara-saudara. Sekali lagi, hal ini akan sampaikan kepada saudara-saudara, bukan hanya kepadamu, tetapi kepada saudara-saudara. Hari ini tergantunglah kepada imanmu, bagaimana hubunganmu. Dengan demikianlah aku bercerita kepada saudara-saudara tentang hubunganku dengan Tuhan, yang semakin hari yang besar semakin baik. Walaupun aku merosot secara daging, shalom saudara, shalom, tetapi aku diperbaharui dari hari ke hari. Kira-kira apa kemerosotannya? Saudara telepon saya 0813-7009-1980 supaya disitulah mengungkapkan apa yang menjadi kemerosotan yang ada di dalam secara daging, tetapi secara spirit juga akan diceritakan nanti kepada saudara-saudara, sehingga melingkupi semua. Karena apapun yang ada dalam kemerosotan itu tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan waktu pemberiannya itu dengan baik-baik, karena namanya kasih karunia semua dilengkapi. Shalom. Ini satu contoh. Waktu saya pergi saudara-saudara, masih aku miliki modal sekian juta. Habislah saudara-saudara. Karena sekali pergi tidak kemana satu. Dan sudah 3 kali saya untuk menghubungi semuanya. Saudara tahu, shalom. Ya, itu pun termasuk kemerosotan. Tapi kebanggaanku adalah kerjaan Tuhan ini sekarang sedang diupload. Saudara tahu, sedang dibangun, sedang dikuasai dan diambil alih daripada hingga akan terjadi KKR dalam 3 tempat ini oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Amin saudara. Dapat saudara tanda? Itulah khasiat, makna, fungsi, dahsyatnya firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, 23 ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya! Haleluya! Saya akan katakan kepada saudara-saudara, fungsi dalam ibadah itu, rohmu harus melayani Tuhan. Kata-kata dalam firman, semua renungan apa yang disampaikan kepada saudara-saudara harus menjadi pemimpin di tengah saudara-saudara, supaya masa-masamu yang akan datang jangan gitu-gitu aja, timbul tenggelam. Masih sudah mati ya si timbul lawan itu kan. Shalom saudara, si tenggelam yang tinggal saudara-saudara. Hari ini aku katakan begini, supaya jangan ada lagi timbul tenggelam. Yang disayangkan adalah berkat Tuhan meleleh seperti es batu, belum kita nikmati sejuk dan dingin. Dengan baik, sudah. Shalom. Oleh karena begitu besar kasih Allah karunia ini, saya beritahu kepada saudara-saudara, hal ini juga lah yang membangkitkan kepada bangsa. Hal ini juga lah
yang disadarkan kepada seluruh penguasa-penguasa yang ada di kabupaten-kabupaten seperti itu. Bisa dengan bangsa ini kelak, saudara-saudara. Ini berjantung dengan baik. Shalom, shalom. Tangkap ini supaya saudara-saudara diberkati di dalam rencana Tuhan. Karena dunia ini harus diselamatkan. Sekalipun saudara-saudara banyak mempergunakan waktu hanya untuk diri. Semangat Tuhan adalah karena aku tahu besok akan berubah. Amin, saudara-saudara. Shalom. Besok akan berubah. Kenapa berubah, saudara-saudara? Bagaimana sehingga pendeta tahu suatu perubahan? Karena kasih karunia-Nya terus dicurahkan. Dengarkan firman itu yang berkata, supaya saudara-saudara tahu adalah Roh akan dicurahkan pada akhir zaman itu, supaya semua mereka berubah. Amin, saudara-saudara. Shalom. Luatmu berubah menjadi kuat. Suka-sukamu kelak akan berubah menjadi suka-sukanya Tuhan. Amin. Amin. Rancangan yang ada padamu akan dilakukan diambil oleh Kristus supaya Kristus bersama dengan kita sekaliannya untuk menyatakan kalau kita ini diberi kasih karunia, betapa cantiknya berbohong para omus-omus. Tapi sampai banyaknya orang sedang mengalami stres di akhir-akhir. Saya berdoa supaya tiada jemaat Tuhan yang stres. Karena beberapa bulan yang lalu aku bingung seperti nyanyian Anders rasa hatiku. Bagus gelombangnya, bagus nggak kira-kira? Pak Barita bagus nggak? Kalau saya berdoa memuji aku jawab umum dengan baik. Shalom, shalom. Yang aku sampaikan adalah ada dua pendeta kena stres dan out. Bahasa Jepangnya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mereka namanya Saroji, tapi tidak perlu dipromosikan kepada saudara-saudara karena pentingnya firman ini harus didengar. Setelah saya melayat, saudara tahu melayat? Bahasa Bataknya apa itu? Masih Mamora. Apa bahasa Bataknya? Melayat. Menikir. Tapi bukan menikir pengantin. Shalom. Menikir namanya. Dengar baik-baik. Khotbah besar medium. Taulah aku semua adalah bermasalah. Bermasalah di antara dua pendeta yang pilunya bagiku adalah enggak tahu mereka ada apa di surga tempat kedua lupa oleh karena masalah hari ini kekal tidak dapat dimanipulasi, dihancurkan ataupun diganggu-gugat kerajaan karena namanya adalah kerajaan. Saudara kalau datang kepada Yesus Kristus, Dia adalah kekal. Dia memiliki kuasa kepada masa depan kekekalan itu yang tidak pernah juga goyah walaupun masalah orang banyak, walaupun perang tania dengan Uni Soviet dengan siapa itu yang lain, saudara-saudara, tidak akan pernah goyah. Sebab itu hari ini akan kuatkan kepada saudara-saudara. Jika saudara mau berkata dan melaksanakan dengan iman percaya bahwa betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya aku menjadi hamba. Amin. Katakan ayat 2-3 ya. Betapa hebat, betapa luar biasa, betapa dahsyat, betapa ajaib
aku hamba. Amin. Ayo katakan 2, 3 ya. Amin. Amin. Seberapa yang bisa kau tangkap jadi daripada. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya beritahu kepada saudara-saudara di akhir perjanjian baru ini, firman-Nya berkata begini, supaya saudara-saudara pintar untuk memposting. Amin, saudara. Shalom. Di Filip apa kemarin itu? Ternyata canggihnya handphone ini memang benar-benar, tapi orang yang tidak canggih katanya. Shalom, saudara. Siapa yang sudah menonton? Gara-gara apa namanya? Hah? Film apa itu? Gara-gara apa? Hah? Karena lupa juga saudara-saudara. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Shalom. Ini berhenti. Sudah pernah nonton? Jangan hanya mengkikiskan kamu. Kikis watak. Dan boleh melihat keadaan dunia supaya seperti ini. Dengar baik. Saya bacakan Yesus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini menjadi renungan bagi ibu dan bagi saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hati terang. Amin, saudara. Shalom. Terang. Pakai dalam rumah. Jangan redup-redup lampu. Amin, saudara. Jadi itu akan membantu saudara-saudara di dalam terang. Amin, saudara. Shalom. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara. Ada panggilannya bagi saudara-saudara. Jangan kalau sudah hakim dan pengadilan memanggil saudara-saudara, lalu tahu. Shalom. Tutup. Sedangkan kalau Kristus Yesus memanggilmu adalah membangun damai sejahtera-mu, menuntun kebenaran demi kebenaran, supaya engkau pun tidak tersandung. Dengarkan baik-baik, bahkan menyediakan berkat-berkat itu sudah terlalu lama, hingga saudara yang tahu ketika mendengar maka diberikan kepada. Syukurlah tidak diberikan kepada yang baik. Dengar baik, karena ada kesulitan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik menyembah Dia? Hanya orang-orang yang jujur hatinya, yang murni hatinya, yang suka menyembah, yang suka beribadah, dipenuhi dengan Roh-Nya. Rumus ini adalah dan yang rindu menyembah namanya. Saudara jangan cemburu kepada saya kalau saya menerima berkat-berkat mulai dari sekarang. Kenapa? Berkat yang saudara tahu lebih daripada itu. Dengar baik, shalom saudara-saudara. Tapi juga saya pesankan begini saudara-saudara. Jangan ketika saya diberkati saudara-saudara itu tidak memberi kewajiban lagi. Shalom. Tidak bersalah dia ada bentuk. Karena kewajibanmu, persembahanmu, waktumu, Tuhan mau. Siapa yang boleh naik di gunung Tuhan? Orang yang murni dan cintanya dengan Tuhan itu Tuhan. Cinta melelap. Saudara tahu cinta melelap? Aku pernah cinta melelap untuk sendiri. Sehingga selesai kerjaan waktu masa muda, tinggalkan cepat-cepat. Yang menjadi adalah diri. Pada waktu itu pun ada harus hadir. Shalom. Ini cinta melelap. Sekarang ini saudara-saudara ada cinta yang melebak. Shalom. Shalom. Bro, tambahin sukacitamu. Dalam jemaat ini dengarkan baik-baik.
Bisa nggak? Bisa. Sukacita aja. Engkau kan seringkali untuk merenungkan masalah, untuk merenungkan kerugian, untuk merenungkan apa lagi, saudara-saudara. Kebiasaan-kebiasaanmu, atau untuk merenungkan karena tipis keuntungan. Tidak perlu itu direnungkan. Renungkanlah firman siang. Shalom. Renungkanlah firman siang. Renungkanlah firman siang bagaimana supaya engkau renung. Dan itu untukmu. Ingat sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak main-main. Semua kebenaran demi kebenaran yang aku kuasa. Saya teruskan firman-Nya. Betapa hebat ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya kelak. Jadi anak-anak Tuhan, penting ialah tunjukkanlah kuasa Tuhan yang ada. Jangan meremeh dan cerewet. Gitunya pendeta itu ketahuan urusan orang. Shalom. Shalom. Gitunya pendeta itu marahnya kalau kau aku kan datang ibadah. Memangnya mau suka-suka. Shalom. Shalom. Sebelum mana kira-kira saudara-saudara supaya saudara terdendam maksud saya. Kenapa Bu? Segala sesuatu yang kurang dan lemah di hadapan Tuhan, aku hamba untuk menentukan, menegur, membangun, mengabdi. Saya pernah begitu di hadapan jemaat begitu, saudara. Di hadapan jemaat ini, kau sudah 8 tahun menjadi jemaat, tapi 4 tahun tidak ada arti, tidak ada pernah kau jalani rumah. Saya buat perhitungan kepada dia. 10.000 sekali ibadah, 52 minggu kali 52 minggu setahun kali 4 tahun, jumlahnya semua adalah 8 juta. Itu saudara. Sebegitulah utangmu dan sebegitulah penderitaan. Shalom. Oh, saudara, aku menderita. Sebab ada lagi penderitaan yang akan datang kalau orang tidak pernah untuk mempersembahkan uangnya dengan baik-baik. Kan ada firman Tuhan yang berkata begini, di mana ada hatimu, 2, 3 ya. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Apakah yang dimaksud tentang hal itu? Ya, harta di hatimu, di hartamu itu adalah hatimu. Jadi maksud Tuhan, di dalam Tuhanlah hatimu, supaya di dalam Tuhanlah hartamu, supaya hati Tuhan pun dan hatimu ada bersama Tuhan. Itu maksudnya itu, saudara-saudara. Bukan sekedar bilang-bilang itu. Shalom. Dan jangan katakan bahwa firman itu adalah mata uang. Dengan baik-baik, saudara-saudara. Firman itu tidak mata uang. Satu kali Yesus pernah berkata begini. Terusin sih. Mungkin singkat karena dalam satu kalimat. Pet singkat. Itu sudah, saudara, yang dikatakan begini. Dia tidak hujan. Siapa yang dari sini? Jangan dari sini. Yang dari sini itu hanya 2 peser persembahan. Bagaimana menurutmu? Kata Petrus, kata Yesus kepada Petrus. Tapi Petrus dia mati. Orang namanya sampai sudah bersihkan. Kira-kira apa yang kau katakan tentang ini? Dia tidak. Karena dia bukan adalah tersinggung. Tapi tidak seperti orang Batak yang ada di Sumatera ini. Tersinggung apa? Terus dibuka dadanya. Petrus tidak demikian. Tetapi dia merenungkan firman. Dan Yesus memberikan arti. Dengan ini nak ngomongin. Ada 4 tahun
tahun yang lalu tidak pernah kita bertemu. Shalom, shalom, shalom saudaraku. Kata Yesus dulu, hati bersih lebih besar daripada sekali yang kira-kira begitu. Saya mau katakan kesimpulan kepada saudara-saudara. Coba bangun hatimu, bagaimana untuk mempersembahkan hatimu dan apa yang terbaik dan terhormat dan terbesar bagimu dan yang termahal bagimu. Yang ketiga, sekarang saya katakan kepada saudara betapa besar dan ajaib Allah ini ayat yang dikatakan untuk renungan bagi kita. Ayub 5 ayat 9, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta keajaiban di mana yang terbilang padanya. Saudara tahu Ayub? Kalau dia, saudara-saudara, orang kaya raya, orang kaya raya, hanya pencobaan yang membuat diizinkan Tuhan karena dia sedang berperang dengan iman atau berperang dengan kuasa kepada iblis. Rahasianya adalah supaya iblis tahu dan tunduk, jangan ngoceh. Makanya saudara-saudara, shalom, jangan yang ngoceh dalam pekerjaan. Biasanya gini saudara-saudara, kalau ngoceh, Maria dengan baik-baik. Engkau jangan begitu. Itu di sini. Tapi ini apa? Kalau saya pulang berdoa, wah banyak ocehan saya. Karena adalah yang jemaat ini mengatakan, udah miskin kami katanya padahal kaya. Kalau sudah bertemu dengan yang namanya persembahan-persembahan, nggak ada yang coba siapa yang tak merepek? Shalom, shalom. Tetapi aku tetap berdoa hingga tidak pernah aku merepek. Shalom saudara, shalom. Ayub berkata, betapa ajaib, betapa hebatnya, betapa tanda-tanda mujizat dan ajaib yang ada. Ini dengan saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Bagaimana Daniel sadar dan berhenti dan melakukan dengan iman segala perkara walaupun sukar, tetapi dia mengangkat pertolongan karena orang-orang yang beriman pasti. Yang terakhir kepada saudara-saudara saya katakan, dia yang melakukan perbuatan besar, layang-layang boleh datang ke depan serta keajaiban yang tidak terbilang banyak. Shalom. Tidak jelaskan bahwa layang-layang boleh datang ke depan. Hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, shalom. Keajaiban masih tetap terjadi sampai dengan ini. Dan khusus kepada jemaat, anak-anak Tuhan yang baik dan beriman, lihat dan dapatkan keajaiban yang terjadi. Lebihkan tepuk tangan untuk shalom. Keajaiban yang dahsyat, keajaiban yang luar biasa, keajaiban yang mengatakan demikian firman-Nya, pada akhir zaman ini aku akan mencurahkan Rohku, melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat. Kenapa yang tidak terpikir disediakan, kenapa yang tidak ada di hadapannya, dan hal-hal yang hebat dan luar biasa dia akan lakukan di hadapan kita. Mari kita bangkit semua.